warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, wahai generasi emas Indonesia, bersama Umi Nurul belajar materi fikih AMM, asyik, mudah, menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 4 bab ketiga yang berjudul bersuci dari haid dan ihtilam. Kita ulang sekali lagi, judulnya adalah bersuci dari haid dan ihtilam. Ihtilam adalah keluar mani. Ya anak-anakku, pengertian dari mandi wajib. Mandi wajib atau disebut dengan mandi besar adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Jadi, mandi wajib itu adalah hukumnya wajib, yaitu menuangkan air ke seluruh badan kita dengan syarat, dengan rukun, kemudian dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Ya anak-anakku, berikut peta konsep atau garis besar yang akan kita pelajari. Ada dua garis besar, yaitu yang pertama, tata cara bersuci dari hadas, dan yang kedua adalah hikmah mandi wajib. Adapun tata cara bersuci dari hadas besar ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu rukun mandi wajib, kemudian sunahnya, yang ketiga bersegera mandi wajib, dan yang keempat adalah perbedaan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Anak-anakku, hadas adalah keadaan tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Pada bab kita tadi yaitu haid dan ihtilam atau mengeluarkan mani, itu termasuk dari hadas besar. Jika anak-anakku hadas kecil, itu disucikan dengan berwudu. Hadas kecil itu apa saja Umi? Seperti buang air kecil, kemudian BAB atau buang air besar, buang angin atau kentut, dan lain sebagainya. Itu kita sucikan dengan berwudu. Kemudian untuk hadas besar, ya seperti haid dan ihtilam tadi, anak-anakku harus melakukan dengan mandi besar atau mandi wajib yang akan kita pelajari. Menjalankan perintah Allah, menjaga kesucian lahir batin, memahami cara bersuci, rukun dan sunnah janganlah lupa, at-tahuru syatrul iman, bersuci sebagian dari iman, bernilai ibadah di sisi Allah. Itu hikmah dari bersuci, jadi semangat dan percaya diri. Yaitu beberapa hikmah dari mandi yang sudah disebutkan di bait yang kedua, yaitu bernilai ibadah di sisi Allah. Nanti akan kita pelajari di akhir. Ya anak-anakku, rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus dilaksanakan untuk sahnya suatu pekerjaan atau suatu perbuatan. Rukun mandi wajib yang pertama adalah niat. Niat. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana Umi niatnya? Iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat mandi wajib setelah haid. Nawaitul ghusla li rafa'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala.
nawaitul ghusla li rafa'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena haid, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi anak-anakku, niat mandi wajib yaitu saat mengguyurkan air ke badan. Jika anak-anakku tidak niat, hanya mandi biasa, setelah haid langsung mandi begitu saja, itu tidak sah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sholat yang lain. Maka anak-anakku harus niat, ya. Jadi pada waktu kalian melaksanakan mandi wajib atau mandi besar setelah suci dari haid, anak-anakku harus melaksanakan niat, yaitu rukun mandi wajib yang pertama. Berikutnya, yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Anak-anakku, pada saat kalian mandi besar yaitu wajib membasuh semua anggota badan tanpa terkecuali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Tidak ada kotoran atau najis yang berada di air tersebut. Harus memperhatikan tempat-tempat tersembunyi dengan seksama. Jadi anak-anakku tolong perhatikan dengan baik, khususnya anak putri, karena pada waktu kalian saat mandi besar atau mandi wajib, mungkin kalian terlupa tempat-tempat lubang hidung, belakang telinga, lipatan-lipatan pada tubuh, sela-sela jari maupun kaki. Karena semuanya kita harus yakin sudah tersiram dengan air. Atau mungkin kalian memakai cincin harus kita longgarkan dengan naik turun supaya kulit yang berada di bawah cincin ini terkena air. Atau mungkin di bawah kuku, ya, di bawah kuku ini harus betul-betul mendapatkan air. Kemudian anak-anakku, tadi kita mempelajari tentang rukun mandi wajib. Berikutnya yaitu sunnah mandi wajib. Sunnah apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Yaitu yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, bersiwak, atau mungkin kalau sekarang kita menggosok gigi. Yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Ya, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dengan mengguyurkannya ke seluruh tubuh tanpa terkecuali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan. Anggota kanan kita dahulukan, kemudian menutup aurat. Yang ketujuh, tidak berbicara kecuali ada keperluan. Apalagi mungkin anak-anakku suka di kamar mandi dengan berteriak atau menyanyikan sebuah lagu. Nah, itu makruh, tidak diperbolehkan. Berbicara pun itu kecuali ada uzur atau ada keperluan. Kemudian berikutnya, mengulangi semuanya tadi sebanyak 3 kali. Itu tadi anak-anakku, sunnah mandi wajib. Silahkan anak-anakku mempraktekkannya. Oh, sunnahnya ternyata banyak sekali, saya ingin menambahkan pahala. Iya, silahkan anak-anakku, pada saat kalian melaksanakan mandi wajib atau mandi besar, dilaksanakan. Berikutnya, tata cara mandi wajib atau mandi besar. Yang pertama, membaca niat untuk menghilangkan hadas besar. Tadi sudah diajari untuk menghafalkan niat mandi besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membersihkan telapak tangan kita sebanyak 3 kali, lalu membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya hingga bersih dengan menggunakan tangan kiri, ya, tangan kiri, ingat jangan tangan kanan. Berikutnya, setelah itu kita cuci tangan, kemudian membersihkan, kemaluan dengan menggosokkan tangan dengan sabun. Setelah 3 ini kita laksanakan, kemudian kita
berwudu. Yang kelima, mengguyurkan air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Kemudian yang keenam, mencuci kepala bagian kanan, dilanjutkan dengan kepala bagian kiri. Kemudian menyela-nyela rambut dengan jari kita. Kemudian yang terakhir, mengguyurkan air ke seluruh badan dimulai dari sisi kanan lalu kiri. Anak-anakku, silahkan diputar videonya dari Umi. Karena apa? Ini sangat penting sekali bagi kita, bagi mar'ah atau wanita. Setelah kita selesai haid atau menstruasi, kita harus segera melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Berikutnya, ini bersegera mandi wajib. Bersegera, cepat-cepat. Iya. Bagaimana cara kita menjaga agar sholat tidak terlewat dan sholat tepat waktu? Nah, yaitu dengan bersegera mandi wajib, baik setelah haid maupun ihtilam. Jangan menunda-nunda. Jikalau anakku memang sucinya pada waktu malam hari, kita melihat, oh sudah bersih, saya harus segera bersuci. Berarti pada waktu malam hari itu juga kalian harus melaksanakan mandi wajib. Jangan sampai kalian menunda, masih dingin, besok pagi saja. Tidak diperbolehkan. Kapanpun waktunya kalian suci dari haid, harus bersegera mandi wajib. Siap anak-anakku? Ya, anak-anakku, berikut perbedaan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Yang pertama yaitu dari niatnya. Untuk mandi wajib perlu, wajib. Kemudian mandi sunnah juga perlu. Kalau mandi biasa tidak menggunakan niat. Mandi biasa itu seperti mandi kita sehari 2 kali atau 3 kali, pagi, siang, atau sore. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, kalau mandi wajib itu perlu, mandi sunnah perlu, mandi biasa tidak perlu. Mungkin ada tempat-tempat yang tidak terkena air, tidak apa-apa kalau mandi biasa. Kemudian hukumnya mandi wajib jelas, hukumnya wajib. Mandi sunnah, hukumnya sunnah. Dan mandi biasa, hukumnya mubah atau boleh. Kemudian tujuan dari mandi wajib yaitu mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, kemudian menyucikan dari hadas besar. Adapun mandi sunnah yaitu mengikuti sunnah Rasulullah, dan mandi biasa yaitu untuk kesegaran tubuh kita. Ya, itu tadi anak-anakku perbedaan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Paham itu anak-anakku? Mohon maaf. Ya, berikutnya, nah ini dia hikmah dari mandi wajib. Ada beberapa yang akan Umi sebutkan. Yang pertama, mendapatkan pahala di sisi Allah. Jelas, at-tahuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Dan ini diperintahkan oleh Allah dan tentunya akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Dengan melaksanakan mandi, maka kotoran-kotoran yang ada, yang melekat pada tubuh kita akan mengalir bersama air. Yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Mungkin kalau kita belum mandi, rasanya akan malas, apalagi mungkin setelah bangun tidur. Tapi setelah kita bertemu dengan air, kita guyurkan ke badan kita, maka kita akan lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Berikutnya yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Ya jelas, kalau anak-anak mungkin berangkat sekolah belum mandi, kira-kira anak-anak percaya diri atau tidak? Iya, mungkin anak-anakku bisa langsung menjawabnya. Oh, saya baunya tidak enak, oh, saya belum gosok gigi, dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anakku, untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita, laksanakanlah mandi mungkin 2 atau 3 dalam sehari. Itu kalau mandi biasa. Berikutnya yang kelima, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Tentunya setelah kita mandi, aroma atau bau dari badan kita akan terasa lebih segar. Mungkin orang-orang yang berada di sekitar kita akan merasa lebih senang dan merasa lebih nyaman.
Anak-anakku, itu tadi kita telah mempelajari tata cara mandi wajib atau bersuci dari haid dan ihtilam. Terima kasih anak-anakku telah belajar bersama Umi Nurul. Doa Umi semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi fikih ini. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar materi fikih AMN, asyik, mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.